Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi, pengenangan arwah semua orang beriman, tahun liturgi B dengan tema Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun Paroki San Prades, dilanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karyamu di tengah kami, umat Paroki Santo Fransiskus de Sales yang akan merayakan 60 tahun paroki kami. Syukur atas kasih-Mu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam 10 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka dan memasyarakat, sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dana solidaritas misa hari ini diintensikan sebagai kolekte khusus untuk Hari Pangan Sedunia. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi pedang ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari lingkungan Benediktus, tata laksana dari tim liturgi. Mari kita mempersembahkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, selamat sore. Intensi kita pada petang hari ini bersama keluarga Martinus Silitonga mengucap syukur atas ulang tahun Ananda Cecilia Desire Sitilonga. Semoga menjadi anak yang bertumbuh dalam iman, selalu bahagia dan berlimpah berkat. Juga mendoakan arwah bersama keluarga Dr. Yanto Taslim, mendoakan arwah Yosef Antonius Hendra Wijaya bersama seluruh keluarga di paroki kita ini dan juga dari luar paroki yang secara khusus pada hari ini mengintensikan misa kita untuk saudara-saudari yang sudah meninggal. Semoga saudara-saudari kita yang kita doakan berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak terkasih, sebagaimana kita ketahui dan sudah kita niatkan, hari ini kita hadir, sebagian besar dari keluarga kita sebagai paroki, kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, yang kita kasihi, yang kita hormati. Dan semoga dengan doa-doa kita semua, saudara-saudari kita diperkenankan hidup berbahagia bersama para kudus di surga. Dan sekali lagi tentu berguna untuk kita juga, agar kita boleh meneladan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan kepadanya, kami memuji Dia, kami memuliakan Dia, kami memuliakan Dia, kami memuliakan Dia, kami
Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon, perkenankanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kukuh akan Putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putera dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat sore. Marilah kita sejenak merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengar, terutama di dalam Injil. Romo memulai dari bagaimana kita mempersiapkan Ekaristi ini. Sudah beberapa minggu yang lalu kita diingatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal melalui form secara digital. Dan Romo melihat ada begitu banyak ya, 200 lebih ya, 200 keluarga dan juga mungkin pribadi lepas pribadi mengingat orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai, menuliskan nama-nama mereka. Saya kira, Romo kira, kalau kita yakini mereka mendengar bahwa nama-nama mereka disebut di dalam doa-doa kita, pastilah mereka sangat berbahagia. Seperti kita juga mengalami kalau nama kita disebut di dalam doa orang-orang, doa orang tua kita semua merasa bahagia dan juga kita semua merasa senantiasa dikasihi dan dicintai. Yang kedua, tentu ada banyak pengalaman ketika mengenangkan orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal. Romo yakin ada yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun, tapi juga ada yang mungkin baru beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Memang pasti ada perasaan yang berbeda. Walaupun Romo yakin juga, walaupun sudah lama, kalau hubungan itu begitu dekat, pasti juga ada rasa mungkin sedih, ada rasa rindu akan kehadiran mereka itu. Apalagi kalau yang masih baru saja ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Tentu pengalaman-pengalaman itu rasanya ada di dalam hati kita. Dan banyak lagi yang mungkin kita pikirkan, kita renungkan pada saat-saat seperti ini, di mana kita juga mengenangkan kebaikan-kebaikan mereka, mungkin juga keunikan-keunikan mereka yang lucu dan lain sebagainya. Tapi mungkin juga ada hal-hal yang terasa pahit juga mungkin ya. Kalau kita pernah mungkin merasa
tersakiti, ya, kita juga teringat kembali. Namun tentu perbedaannya adalah ketika kita sudah mengolah itu, tentu kita juga akan sampai pada titik ini, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Untunglah dulu orang tua saya itu mendidik saya dengan semestinya, walaupun tidak gampang saya terima, ya kan. Tetapi setiap orang tua yang baik pasti menghendaki kebaikan anak-anaknya. Itu yang kita alami. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, rasa saya mengena apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil pada malam hari ini. Ternyata juga bukan hanya orang tua, tetapi Tuhan sendiri pun melalui putranya tidak ada rencana yang buruk tentang kita. Bahkan kalau kita sudah meninggal pun, tadi Tuhan Yesus mengatakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan apa yang aku kehendaki, tapi melainkan yang dikehendaki yang mengutus aku, yaitu Bapanya. Dan kalimat-kalimat ini semoga sungguh menghibur kita, menyadarkan kita betapa kasih Allah itu begitu besar kepada kita, sekalipun kita ini mungkin tidak pantas di hadapannya. Tetapi tidak ada yang bisa menyurutkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ya, kehendak Bapa adalah supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi juga supaya aku membangkitkan mereka pada akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kita mensyukuri kasih Allah ini, tetapi kita juga perlu belajar dan juga menjalani sikap pertobatan. Bagaimana kita bisa mencapai keselamatan itu? Maka tadi Santo Paulus juga menasihatkan kepada kita supaya kita senantiasa menjadi pendengar sabda yang baik dan juga menjadi pelaksananya. Supaya kita juga mengemban misi perutusan kita dari penciptaan kita di dunia ini, yaitu agar kita ambil bagian dalam kebaikan Tuhan di dunia ini. Apapun yang terjadi, kita akan selalu berjuang untuk tujuan yang baik dan sikap yang baik dalam kehidupan kita. Semoga dengan memperingati, menghormati, mendoakan semua orang beriman, terutama keluarga-keluarga kita, kita semua diingatkan akan tujuan hidup kita di dunia ini dan juga kemana nanti kita akan kembali kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah sekarang kita berdiri, kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka. Ya Bapa,
Panggillah mereka dengan nama masing-masing dan gabungkanlah mereka dengan persekutuan para kudus di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan. Ya Bapa, akhirilah kesusahan mereka dan anugerahilah mereka kebahagiaan kekal bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka. Ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, ya Bapa, tinggallah bersama kami selalu, agar di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu-membahu dan berbagi hidup dengan sesama kami karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, sumber kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan pesiarahan kami menuju kepada-Mu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak semua, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami, semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama Putra-Mu, yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan, kami
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil dari dunia ke hadirat-Mu. Perkenankanlah saudara-saudari kami yang kami doakan pada kesempatan ini, yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Allah
Bapak, saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk beberapa pengumuman. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Antonius Irfan Novero, putra dari Franciscus Saverius Suparman Subrimin dan Francis Xavier Cabrini Lili Chandra dari Paroki Santa Maria Bunda Penolong Abadi Prabu Muli. Dengan Tesalonika Michelle Vincentia, putri dari Bernardus Bujamin dan Yosefin Ririne, warga lingkungan Andreas. Rencana perkawinan tanggal 16 November di Gereja Katedral Santa Maria Palembang. Pasangan Franciscus Ardianto Mulia, putra dari Aloysius Mulyana dan Aloysia Erlina dari lingkungan Gabriel, Paroki Santo Franciscus Assisi Bogor, dengan Isabella Cynthia Setiawan, putri dari Romulus Burlian Setiawan dan Eva Sri Darmayanti, warga lingkungan Benediktus. Rencana perkawinan tanggal 23 November di Gereja Santo Franciscus Assisi Bogor. Akan menikah secara Katolik. Pasangan Ucok Dediadi Buaton, putra dari Conner Buaton dan almarhumah Happy Panjaitan, warga lingkungan Andreas, dengan Delvia Anggraini, putri dari Roylan dan Viviana, alamat di Jalan Husin Basri, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 9 November di Gereja San Frades, Palembang. Pasangan Samuel Indrajaya, putra dari Edi Indrajaya dan Maria Siamiliani Makmur, warga lingkungan Yosef, dengan Marina Arifin, putri dari Arifin dan Evi Chandrali, alamat di Jalan Letnan Jaimas, Gang Kemayoran 2, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 10 November di Gereja San Frades. Giat menyongsong ulang tahun 60 tahun. Akan dilaksanakan talk show pada hari Minggu tanggal 17 November mulai pukul 5 sore di gereja. Narasumber Romo Heru SCY dan Bapak Hendro Setiawan. Tema yang diambil, ini manis tapi baik untuk kesehatan jiwa. Belajar tentang kekudusan menurut inspirasi Santo Franciscus de Sales. PIC, Dodik Chandra. Technical Meeting Festival Kur Antar Lingkungan, hari Minggu tanggal 24 November pukul 10 di Balai Paroki. Setiap peserta diharapkan mengirimkan 2 orang perwakilan. PIC Fidelia Siska. Festival Kur Antar Lingkungan, hari Minggu tanggal 8 Desember pukul 10 di gereja. Mari kita semarakkan kegiatan-kegiatan di atas sebagai ungkapan syukur kita yang adalah umat Paroki San Frades. Penerimaan dana misa hari Minggu
kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan terima kasih kepada semua petugas liturgi yang sudah melayani kita pada kesempatan Ekaristi petang hari ini. Marilah kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak sekalian, bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi, Ekaristi sudah selesai, syukur kepada Allah. Mohon waktunya sebentar.
1, 2, 3. Remakas San Frades